Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatunisa dengan NIM 3111420049. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses sumber-sumber sejarah melalui website yang telah disediakan seperti Delper, andri.go.id, Digital Collection University of Leiden, Arsip Nasional, KITLV Library of Leiden, dan berbagai website lainnya. Di sini saya akan menggunakan website KITLV University of Leiden. Hingga muncul linknya. Nah, selanjutnya untuk memilih opsi berbagai arsip atau semua arsip, maka kita tidak perlu mengganti anak panah ini, karena nanti akan memunculkan semua arsip yang akan dicari. Langsung saja kita klik untuk mencari dan klik Semarang Juana Stromtime Maskapai, karena saya akan mencari tentang kantor pusat Semarang Juana Stromtime Maskapai yang membangun stasiun di Kudus pada kala itu. Selanjutnya klik langsung klik searching. Tunggu beberapa saat hingga muncul berbagai arsipnya. Nah, ini sudah muncul berbagai arsip mengenai Semarang Juana Stromtime Maskapai, tampak depan, belakang, hingga dalam kantor pusat tersebut, dan berbagai tenaga kerja yang pada saat itu bekerja di kantor pusat Semarang Juana Stromtime. Nah, karena di sini saya akan mencari mengenai tampak depan kantor pusat di kala itu, maka kita cari di slide kedua. Nah, berikut kantor pusat Semarang Juana Stromtime Maskapai. Kita klik hingga muncul arsipnya. Nah, berikut contoh arsipnya, bisa langsung diunduh. Nah, sedikit penjelasan mengenai kantor pusat administrasi dan operasi perusahaan swasta Tram Semarang Juana Stromtime Maskapai atau disebut SJS. Nah, pembangunan kantor kereta api di Pengapon Semarang selesai dibangun pada tahun 1907. Selain sebagai kantor, di belakangnya difungsikan sebagai gudang bahan bakar dan bengkel besar SJS. Pembangunan jalan, tram, dan stasiun yang dilakukan oleh perusahaan kereta api swasta SJS pada rute utama Semarang Juana hingga pembuatan jalur-jalur cabang. Hal itu dilakukan karena jalur-jalur tersebut merupakan daerah penghasil bahan mentah dan berbagai komoditas dagang. Pada daerah Demak sendiri merupakan penghasil kapuk, randu, padi, dan kelapa. Di daerah Kudus merupakan daerah penghasil gula, karena daerah ini mempunyai dua pabrik gula, yaitu pabrik gula Rendeng dan Tanjung Boyo yang cukup besar dan terkenal di kala itu. Selain itu, daerah Kudus merupakan daerah penghasil beras yang melimpah. Nah, di Pati sendiri merupakan daerah penghasil kopi, kapuk, karet, dan rempah-rempah. Di daerah Juana berbeda dengan daerah Demak, Kudus, Pati yang menghasilkan berbagai macam hasil bumi. Jika di daerah sebelumnya ada kereta tram uap Semarang Juana, kota ini pernah menjadi kota dagang yang penting di pantai utara Jawa. Nah, pada kala itu, kota Juana menjadi pintu keluar komoditas yang dihasilkan di daerah-daerah sekitar untuk dikirim ke wilayah lain. Sebagai kota dagang yang penting kala itu, daerah Juana sendiri memiliki beberapa tempat untuk pembuatan kapal dan perahu yang digunakan untuk alat transportasi. Kehadiran jaringan kereta tram Semarang Juana memberikan perubahan transportasi bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Nah, mengacu pada penjelasan di atas, apakah arsip digital ini relevan untuk dijadikan sumber dalam skripsi saya? Jawabannya sangat relevan. Mengapa demikian?
Hal ini karena penelitian saya berfokus pada historisasi perkeretaapian di Kudus yang sekarang sudah diberhentikan dan beralih menjadi pasar tradisional. Nah, merujuk pada gambar asli tersebut yakni kantor pusat administrasi dan operasi perusahaan swasta Trans Semarang Juana Stronta Maskapai, stasiun kereta api yang dibangun pada jalur Semarang Genuk Demak Kudus Pati Juwana memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan contoh stasiun kereta api yang dibangun oleh perusahaan swasta Semarang Juana Stronta Maskapai atau SJS adalah stasiun kereta api Kudus yang dibangun antara tahun 1883 hingga 1884 dan dibuka pada tanggal 15 Maret 1884 oleh perusahaan kereta api swasta Semarang Juana Stronta Maskapai atau SJS. Nah, pada penelitian skripsi saya, rentan waktu yang dimulai dari tahun 1970 saat kereta api peninggalan SJS mengalami naik turun jumlah penumpang karena kalah bersaing dengan kendaraan jalan raya. Dan tahun 1993 merupakan masa di mana stasiun Kudus mengalami perubahan fungsi menjadi pasar tradisional di Berguetan. Peneliti menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2017 karena tahun 2017 menandai berakhirnya kerjasama pemerintah Kabupaten Kudus hingga pada tanggal 9 April 2017 pemerintah Kabupaten Kudus sendiri resmi memindahkan pasar tradisional ke gedung baru yang disebut dengan Pasar Baru. Nah, berikut sedikit penjelasan mengenai bagaimana tutorial mencari arsip atau sumber-sumber sejarah melalui website-website yang telah disediakan, dan sedikit penjelasan mengenai kantor pengapon di Semarang Juana Stronta Maskapai atau SJS dan bagaimana relevansinya dengan skripsi saya yang diambil dalam rentan waktu 1993 hingga berakhirnya di tahun 2017. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.